وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir mushola, pada khusus panjenenganipun Pak Polisi, Pak Eko, ingkang estu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, hadir Pak Camat, otakmu gede teman, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Lurah yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian Puma bersolawat dengan tema dalam damai untuk negeri, solawat kita untuk Indonesia, yang bertempat di desa Karangbangun, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu, Bapak Ibu pemirsa BTV dan warga masyarakat Karanganyar rahimakumullah. Beli bunga mawar di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Karanganyar, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kiu-kiu cangkem. Tidak pernah tahu bahwa akan ada banjir besar saat dia diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu bahwa akan tersedia seekor domba sesaat nyaris memenggal leher buah hatinya Ismail. Nabi Musa juga tidak pernah tahu bahwa lautan akan terbelah ketika ia diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan. Ibu bapak, yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah tanpa berhenti berharap yang terbaik untuk mereka. Ini membuktikan apa? Bahwa ketaatan itu berangkat dari hati, bukan dari pikiran. Banyak orang yang kemudian gagal imannya gara-gara lebih cenderung menggunakan logika dibanding menggunakan hatinya. Padahal memahami perintah Allah itu seharusnya menggunakan hati, bukan menggunakan akal. Bedane wong lanang karo wong wedok niku napa? Wong lanang karo wong wedok kuwi bae kok bedane. Perempuan itu dominan lebih menggunakan perasaannya sekitar 86%. Sementara laki-laki dominan menggunakan akalnya sebesar 86%. Perempuan itu lebih dominan menggunakan hatinya 86%. Maka lumrah kalau cewek itu baperan. Cewek itu kok baperan lumrah karena 86% menggunakan hatinya. Itulah alasan kenapa dalam Islam
perempuan itu tidak punya hak untuk menceraikan. Soalnya orang itu megat, wow, pasti tingkat perceraian itu akan tinggi. Soalnya titik-titik baper, titik-titik pegat. Yang biasa baperan biasanya jilbabnya coklat. Kalau cowok itu 86% menggunakan akal. Makanya tingkat stresnya cowok itu jauh lebih tinggi dibandingkan cewek. Kalau cewek itu, Pak Bu, karena menggunakan hati, dia gampang curhat. Ketemu konconing pasar, curhat. Ketemu konconing pengajian, curhat. Baru kenal, curhat. Karena menumpahkan isi perasaannya. Kalau cowok itu banyak yang stres, Pak. Kenapa? Karena menggunakan akal, tidak mau curhat kepada temannya. Maka survei membuktikan mayoritas orang gila yang berada di jalan itu rata-rata cowok. Ini apa badan? Wong kentir ning dalan ki oke lanang apa wedok? Jarang ya wong wedok kelunang-lunung orang nganggo baju ning dalan itu jarang. Rata-rata ya batangan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, orang beragama itu harus mensinkronkan antara akal dan hati. Akal dan hati. Maka banyak perintah-perintah agama itu yang dirasa tidak masuk akal, atau mujizat-mujizat yang mungkin tidak masuk akal. Contoh, peristiwa Nabi Muhammad ngono drondangan lama lagi menengok menggambari ketok artis itu malah dilongo ketiban dron merongos sangkem. Contoh yang kemudian kita bisa lihat bahwa beragama itu harus mensinkronkan antara hati dan akal. Karena banyak ajaran agama itu yang didesain tidak masuk akal. Makanya ada pertanyaan, Gus, kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak masuk akal? Iya, karena kalau semua ajaran agama itu masuk akal, berarti nggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Orang nggak usah butuh agama, cukup kuliah saja selesai. Makanya kita itu nggak bisa menyalahkan seumpamanya, duwe tonggo beragama beda, keyakinan beda dengan kita umpamanya. Menurut akalmu salah, tapi menurut keyakinan mereka benar. Kita bisa apa? Oh, mereka meyakini kok. Walaupun secara logika menurut kita salah. Nah, awal kemudian terjadi konflik itu gara-gara apa? Gara-gara orang tidak bisa mensinkronisasikan antara akal dengan hati. Lah yang gua akal nih, orang-orang yang gak punya iman selamanya mereka tidak akan pernah percaya peristiwa Isra Mi'raj. Logikanya dari mana? Mekah Palestina itu kalau naik bis ditempuh 32 jam. Kalau Zahaban wa Iyaban PP itu berarti 64 jam. Padahal peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita perjalanan panjang Mekah Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha itu hanya ditempuh dalam ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Mangkate wis rodok bengi, mulia sadurunge subuh. Ini kalau pakai akal nggak masuk, Pak. Peristiwa Nabi Muhammad sowan Allah. Sejarah mencatat Nabi yang pernah ketemu dengan Allah secara langsung itu hanya dua. Satu Nabi Musa,
nomor 2 Nabi Muhammad. Sama apa enggak Gus pertemuan Nabi Musa dengan Allah dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah? Jawabannya beda. Bedanya apa? Nabi Musa ketemu Allah karena mengajukan diri untuk bertemu, sementara Nabi Muhammad diundang. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diundang. Beda nggak antara minta dengan diundang? Beda. Anda datang ke sini minta sama diundang beda. Kalau minta itu biasanya sangu dewe, kalau diundang biasanya disangoni. Gus minta datang apa diundang? Diundang. Berarti sangu dewe apa disangoni? Nabi Musa itu pengen ketemu Allah Pak, mengajukannya selama 40 tahun, berdoa 40 tahun baru diijabah oleh Allah. Pelajarannya apa? Nabi saja minta sama Allah 40 tahun baru dikabulkan. Lah awakmu sing menungso biasa salate pas-pasan karepe ndonga langsung dikabulkan, ke dapurmu ki sapa? Makanya kenapa dikatakan jangan putus asa di dalam berdoa, karena orang berdoa itu seperti orang naik sepeda, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doamu belum dikabulkan. Makanya kenapa saya sering naik sepeda Pak Kapolsek, Pak Camat, makanya bodi saya bagus. Ibu bapak yang saya muliakan, balik ke tema akal dan hati, supaya wong ki iso logis tapi juga nganggo perasaan, imbang gitu. Banyak yang kemudian tidak bisa perkara itu kita logikakan itu banyak Pak. Contoh, salah satu mukjizatnya Nabi Isa itu apa? Bisa menghidupkan orang mati. Pakai akal orang mampu. Malik. Nabi Musa yang tadi saya sampaikan, tongkatnya diambil, dikebukin dalan, dikebukin segoro jadi dalan. Nabi Musa nggak pernah tahu wong tongkat itu biasa digunakan untuk mengembala Pak, biar jadi dalan. Nah, Ibu yang saya muliakan, Nabi Ibrahim dibakar orang mempan, itu secara logika tidak masuk akal. Tetapi kemudian ketika Allah bergan, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, api dingin, lalu ngerasain enteng. Disitulah kemudian kita perlu memahami kun fayakunnya Allah. Kalau kemudian Allah sudah menunjukkan kun fayakunnya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kenapa satu ayat yang sering kita baca dalam surat Yasin apa Bapak Ibu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Coba dijawab sing banter. Saya doakan semuanya mendapatkan kun fayakun ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, dengan amplop yang berbeda. Ayo serum nyanyi selawat apa? Serum nyanyi apa? Alamat jangan soleh. Yang mana? Lontong tahu. Lontong tahu serum. Oh, halo. Iwa Bandung, mono iwa sepat, Pak Camat ganteng, muka-muka bojone. Sama langsung amin. Orang lanang bojone papat, Superman. Bojone telu, Powerman. Bojone loro, Gentleman. Bojone siji, Cemen. Ibu-ibu senang bojone Superman apa Cemen? Iya tadi. Ayo, apa penting mas mati salah? Allah
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya, isinya. Kenapa ya isinya paling cilik? Ada nih, tahu ya paling isi salah sini perwakilan ini, tak duit itu bakso. Salah sini mau terserah sama kowe. Ini dasar apa nih? Oh, aku ngaji amplopnya jelas kayak jana. Jangan kabeh matane ngono kok. Bila mulai pengajian biasanya itu apa? Petrasi. Oh, petrasi berarti duitnya gitu apa? Ditabung. Ya, lanjut itu ditabung mau jadi celengi. Apa
beda Gus beda. Ada istilah bayi tabung, orang bayi celeng. Ya Allah, cahadra. Mungkin ini kanjeng Nabi, rindu kanjeng Nabi tak sama nih. Loro, telu, papat, lima, sejuta. Kalau saya kapal saya dan ramil kalau sama kayak satu-satu sih jimat dengan korupsi. Jimat disimpan. Harus berurah siji, harus berurah jimat. Yang selamat. Ya. Jalur kabeh. Mari kita akhiri pengajian kita. Kalau gila pengajian mesti bagi-bagi duit itu main dengan nyontoh menehi malah jalur. Jalan mono kota infak liwat. Lah dompet mono 100.000, 50.000, sing macam bloknya 100.000, 60.000. Ya delok munyo kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyo? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyo? Ngomong munyo. Malah jaluknya kae. Pas sikar di loro. Nyawa gimana kae ngono. Nanggape kok winter katanya mantan copet. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa yang dimaksud dengan agen kebaikan nih? Saya ngombe tekan di sini seger matamu dulu. Ngomong tak sama ini satu sewa tegane cuwik. Nah, alhamdulillah. Pokoknya beragama itu tidak asik kemauan gitu. Kok agama nggak asik, beragama itu harus asik. Belah lo konco-konco non Islam itu dikenal asik ya karena saya banyak komunikasi dengan teman-teman non Islam. Kayak pulau ini gawe acara orasi kebangsaan teng kampus Universitas Kristen Satya Wacana Solo 3 UKSW. Saya ceramah di sana dan berbicara kebinekaan. Ramadan kemarin saya mengumpulkan 300 pendeta dari semua aliran. Kejungkel yang ini saya kemarin. Ya Allah. Calon kiai, amin. Saya mengumpulkan 300 pendeta di Hotel Borobudur Jakarta, 300 pendeta di Jogja 2 kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka dialog kebangsaan. Mila gini lho. Lah kowe ndelok agamane wong liya, mesti ana benere. Mila aja ndelok agamane wong liya tapi delokan agamamu dhewe. Sing cilaka wis ngibadah ora tau senengane ngosak-ngasih agamane wong liya. Nah, ya Bapak Rahimakumullah. Di mana kemudian posisi kita ngoten? Kenapa saya tadi mengatakan agen kebaikan? Kula teruske cerita Nabi Ibrahim sing dibakar niku. Ibu Bapak Rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itu ada 3 hewan yang viral. Ada 3 hewan yang viral. Berapa Bu? Ada berapa? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kok pamer iki piye ta? Cepet isen aku. Muga-muga keri. Digo meneh. Amplop ora kuat diku cincin malah kelangan cincin ae. Untake mbahmu. Lanjut dengan cincinnya apa dulu? Oh. Wah, lagi batu nisan. Apa?
sing bayi ra usah sing ngene nggone wirana. Ojo aku njaluk menang. Yes. Aku ngerti sing ngomong mesti mbokne kok. Apa? Saya digorong. Uji bakul es sing optimis tuh. Kenapa bakul es harus optimis? Karena cepat atau lambat pasti cair. Gimana lah yang tuku ngelok jelo aku. Aku ini kan ngaji akan bakul akan tuku es. Posisi kita itu di mana? Yang pertama cecak, yang kedua semut, yang ketiga burung gagak. Saat Nabi Ibrahim dibakar itu ada 3 hewan yang terkenal ya. Satu cecak. Apa yang dilakukan cecak atas pembakaran Nabi Ibrahim? Dia meniup api supaya apinya membesar. Disebuli menak akhirnya tambah gede. Kemudian yang kedua adalah semut. Semut ini membawa setetes air untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim. Di saat semut itu menyiram api dengan menggunakan setetes air dari mulutnya, didelok kalau burung gagak. Burung gagak berkata begini, mot. Apakah satu air dari mulutmu itu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Nggak mungkin, Mut. Apa jawaban semut? Wahai burung, saya tahu, saya sadar diri. Bocah-bocah tangan ini jalanan nih. Percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Mila orang lanang itu sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Mbok dipiye-piye no bagi wong wedok nomor rekening tetap nomor 1. Makanya sekarang cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung-guming. Makanya wahai para cowok, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Oke? Sehingga oke padahal kiri. Semua ditanya sama burung gagak, Mot, nggak mungkin. Apa kamu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim hanya dengan setetes air yang ada di mulutmu? Dijawab sama semut, Pak, saya sadar bahwa air ini tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi setidaknya orang melihat di mana posisi saya berada, bahwa saya berada dalam posisi kebaikan. Selamat. Jago tinggi versi Gus Miftah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya HP-nya diangkat, flashnya dihidupkan, kita buat hari ini Karanganyar bersinar. Semuanya diangkat. Lampu ini pateni, lara iso yo. Camate pateni wae. Ayo semuanya diangkat. Lampu yang arah jamaah di mateni. Ayo angkat kabeh. Semuanya diangkat. Mereka budi Pak Camat mereka. Semuanya diangkat. Mana? Itu. Nanti HP-nya digerakkan ke ngetan dulu ya. Ayo bujadra siap-siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin nabiillah. Ala yasin nabiillah. Ala yasin
Kali ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatu salamu ala Rasulillah. Salatu salamu ala Yasin. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatu salamu ala Rasulillah. Salatu salamu ala Yasin. Warna memikat hati, mari rawat kebineka demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatu salamu ala Rasulillah. Salatu salamu ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Hasan ini bismillah. Wa bihi Rasulillah. Wa kulli muqaddidillah. Bi ahlil bahri ya Allah. Bi ahlil bahri ya Allah. Yang kau rasanya nikmat menanam maut di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Karang Anyar untuk Indonesia. Dari Karang Anyar untuk Indonesia. Salatu salamu ala Rasulillah. Salatu salamu ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Hasan ini bismillah.
Sadar salahnya di mana? Dikira kurang fasih, di fasih-fasih kan. Ya ayyuhal kafirun, makmum semakin kencang. Subhanallah. Imamnya saya stres, salahin nanti dipikir kurang fasih, bu, di fasih-fasih kayak ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak keras banget, Fatihah. Si mengop Fatihah batal apa badan? Batal. Sampai nyapur ngilik, saya ngomong batal. Sampingnya Pak Camat Sutarmo, untung aku orang ngomong deh, batal. Nah, kelas kita rakyat supaya dicintai oleh Allah, mendapatkan rahmatnya sederhana. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Dalam konteks ini orang baik itu orang yang mampu menjaga kerukunan. Maka dikatakan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Ayo podo-podo agamane akur, NU Muhammadiyah akur. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah. Sing ngomong nabi sapa? Cuma sejuta semangat. Ngomong sih. Ulangi. Salatullah salamullah. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak NU, Ibu Muslimat, sing bandel. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adevataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa berkat sing iki. Kok keting aku. Rahman apa berkat? Ini betul berkat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Sallu ala Nabi
gawe susah. Alhamdulillah. Innallaha yuhibbul muslimin, Allah itu mencintai orang baik. Maka wajib di antara kita ini harus berikhtiar menjadi orang baik. Karena rahmat Gusti Allah itu hanya turun kepada orang baik. Ciri-ciri wong apik niku mboten congrah. Contoh ngeten, saya mau ngundang selamatan Pak Pur, Pak Mardi, Pak Tarmo sing gampang, Sutarmo. Keluar pesowan Pak Tarmo. Begitu mau masuk rumahnya Pak Tarmo sedang berkelahi sama istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak, Bu? Enggak. Mesti saya balik. Saya mau masuk kalau mereka berhenti berkelahi. Rahmatnya Allah itu enggak akan turun kepada satu bangsa yang bangsanya itu saling berkelahi. Corokan di Nabi Pak Camat, keluarga yang paling tinggi tingkatannya itu adalah keluarga yang mula'abah. Mula'abah itu nopo guyon. Mila Pak Mardi karo bubur guyon mawon ning kamar. Rasa serius. Mlebu kamar kumise mau cabuti ya. Ngono. Kalau aku mlebu kamar ketemu bojoku guyon. Aku mlebu kamar bojoku dandan tak bengoki. Ya Rasulullah. Saya nunggu respon istri saya. Kok responnya apik, sikat. Kok bojoku jawab, ya Habiballah, sikat. Sudah jam 12, saya harus pindah ke Wonogiri. Urun cerewet. Membaca salawat Hasbi Rabbi, berdoa. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyarah al-Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dhurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia Bapak